Hola movie gengs, apa kabar? Tuh kumis kok kagak nunggu-nunggu juga? Bodo amat lah. Rangkuman perjalanan film kali ini bergenre petualangan fantasi berjudul Oz the Great and Powerful, mengisahkan pesulap karnaval keliling bernama Oscar. Setelah terombang-ambing dalam balon udaranya karena badai tornado, dia terdampar di suatu tempat bernama Land of Oz. Dia bertemu dengan penyihir cantik bernama Theodora. Oscar diajak ke istana Emerald City. Diceritakan oleh Theodora bahwa kedatangan Oscar telah diramalkan ke dunia mereka untuk melawan penyihir jahat yang bernama Glinda. Mampukah pesulap karnaval itu melawan sihir jahat? Langsung aja simak yuk, cus! Dikisahkan pada tahun 1905, Oscar sedang bekerja di sebuah sirkus kecil sebagai pesulap. Di dalam sirkus tempatnya bekerja, dia sering merayu perempuan-perempuan dengan kata-kata yang manis. Oscar dikenal sebagai seorang playboy. Pada hari itu, para pemain angkat beban yang bernama Tim Holmes sedang menangkap basah Oscar merayu istrinya. Lalu dia berusaha untuk memberi pelajaran pada Oscar. Oscar pun akhirnya kabur dengan menggunakan balon udara. Namun, nasib naas masih menimpa Oscar. Oscar tersedot angin tornado dan terombang-ambing cukup lama di udara. Dia akhirnya mendarat pada suatu tempat yang bernama Land of Oz. Penyihir bernama Theodora menemukannya, dan Oscar memperkenalkan dirinya, lalu secara tiba-tiba ia memberikan bunga kepada Theodora. Theodora terkejut dan dia pun meyakini bahwa Oscar adalah penyihir yang telah diramalkan akan mengalahkan penyihir terkutuk bernama Glinda. Theodora juga mengatakan bahwa Oscar harus merebut kembali tahtanya di Land of Oz, karena dialah penguasa yang sesungguhnya, dan begitulah yang telah diramalkan. Oscar mengiyakan dan mengatakan bahwa dirinya lah orang yang diramalkan itu, karena menurut Theodora, Oscar akan menjadi raja dan akan bergelimang harta serta kemewahan. Obrolan mereka terhenti dan mereka melarikan diri setelah dikejar anak buah penyihir jahat. Saat beristirahat, Theodora mengajak Oscar untuk datang menemui kakaknya yang bernama Ivanora di Emerald City. Dalam perjalanan, Theodora jatuh cinta pada Oscar karena memang Oscar jago merayu wanita. Di perjalanannya, mereka bertemu dengan monyet terbang bernama Finley. Finley sedang terjerat tanaman yang merambat. Oscar pun menolongnya. Monyet terbang itu merasa berhutang budi pada Oscar, sehingga dia menawari dirinya akan menjadi pelayan Oscar. Lalu mereka melanjutkan perjalanannya menuju Emerald City. Di jalan, Oscar menjelaskan kepada Finley bila ia bukanlah seorang penyihir. Finley menjadi kecewa, tetapi Finley sudah terlanjur bersumpah jika ia akan menjadi pelayan Oscar. Oscar juga menyuruh Finley meyakinkan seluruh penduduk kota bila ia adalah seorang penyihir yang sudah diramalkan akan datang ke Land of Oz. Setelah tiba di Emerald City, Oscar bertemu dengan Ivanora. Ia adalah kakak dari Theodora. Ivanora nampak pesimis jika Oscar adalah penyihir yang diramalkan itu. Theodora dan Ivanora pun akhirnya berdebat mengenai Oscar. Ivanora meminta bukti jika Oscar memang seorang penyihir. Malamnya, Ivanora mengajak Oscar untuk berkeliling istana. Saat itulah Ivanora meminta Oscar menunjukkan sihirnya. Tetapi Oscar beralasan tidak ingin menunjukkannya dulu. Tiba di ruangan terakhir di istana, Ivanora menunjukkan ruangan yang penuh dengan emas. Dengan percaya diri, Oscar mendekati emas itu. Ia mengatakan jika semua itu adalah miliknya. Lalu Ivanora mengatakan bahwa dia akan mendapat semua harta itu setelah Oscar mengalahkan penyihir jahat. Dan penyihir jahat itu tinggal di sebuah hutan yang gelap. Dan ia hanya dapat dikalahkan dengan menghancurkan tongkat sihir yang menjadi sumber kekuatannya. Siang harinya, Oscar dan Finley melakukan perjalanan untuk mengalahkan si penyihir jahat. Saat itu mereka menemukan perkampungan yang semuanya terbuat dari keramik Cina. Tapi pada saat itu kondisi perkampungan porak-poranda. Oscar memeriksa sebuah rumah.
Dan ia menemukan gadis keramik yang menjadi satu-satunya penghuni penduduk itu yang selamat. Tetapi kaki gadis itu patah. Akhirnya Oscar menolongnya. Gadis keramik menceritakan bahwa kampungnya telah diserang oleh anak buah penyihir jahat. Oscar dan Finley kembali berjalan menuju hutan. Namun kali ini mereka membawa serta gadis keramik tersebut. Mereka tiba di hutan saat malam hari, dan banyak sekali makhluk-makhluk aneh yang berusaha menyerang mereka. Kemudian sampailah mereka pada tujuan untuk bertemu penyihir jahat. Tetapi setelah Oscar bertemu dengan penyihir jahat tersebut, tak disangka-sangka penyihir yang dikatakan jahat itu ternyata anak mendiang Raja Oz bernama Glinda, sang penyihir yang baik. Glinda memberitahu mereka bahwa sebenarnya Ivanora lah si penyihir terkutuk. Glinda menceritakan siapa sebenarnya Ivanora kepada Oscar. Di tempat lain, Ivanora pun melihat Oscar sedang bersama Glinda melalui bola kristalnya. Saat itu juga, Theodora mendatangi sang kakak. Ivanora memanipulasi Theodora agar dia membenci Oscar dengan menunjukkan kebersamaan Oscar dengan Glinda. Ivanora juga memberitahu Theodora bila Oscar hendak menikahi Glinda. Theodora pun menjadi marah dan kecewa, serta sakit hati. Di tempat lain, Glinda membawa Oscar ke tempat tinggalnya di Oz untuk menghindari pasukan-pasukan wingkis babon terbang yang dikendalikan oleh Ivanora. Setelah menempuh perjalanan dengan gelembung udara ajaib yang dibuat oleh Glinda, tibalah mereka di tempat tinggal Glinda. Di sana Oscar disambut baik oleh warga Oz. Mereka sangat gembira karena orang yang mereka nanti selama ini akhirnya telah datang. Sementara itu di Emerald City, Theodora melihat itu semua dari bola kristal. Dia semakin marah dan sakit hati melihat Oscar bersama Glinda. Lalu Ivanora datang dan menawarkan apel hijau ajaib. Ia berkata bahwa apel itu dapat mengobati kecewanya dan sakit hati. Tanpa berpikir panjang, Theodora langsung menggigit apel itu. Namun justru dia berubah menjadi penyihir yang terkutuk. Glinda dan Oscar sedang membahas strategi untuk mengalahkan Ivanora. Glinda tahu sebenarnya jika Oscar bukanlah penyihir sejati. Namun ia yakin jika Oscar dapat membantu mereka untuk menghentikan Ivanora. Oscar berkata bahwa ia membutuhkan sejumlah pasukan. Lalu Glinda memperkenalkannya pada para pasukannya. Mereka adalah para warga Oz yang terdiri dari Gwalding, Tinker, dan Monking. Mereka mengatakan setiap keahlian-keahlian yang mereka miliki. Pada saat itu pula Theodora datang ke tempat tinggal Glinda dengan wujudnya yang menyeramkan. Theodora mengancam akan membunuhnya dan seluruh sekutunya dengan bantuan pasukan Emerald City, yaitu pasukan Ivanora. Oscar menjadi pesimis untuk bisa mengalahkan Ivanora dan Theodora. Glinda meyakinkan Oscar jika mereka sebenarnya mampu melawan. Namun Oscar bersikeras mengatakan bahwa pasukan mereka tidak dapat mengalahkan pasukan Ivanora. Pada malam hari Oscar bercerita dengan gadis keramik. Setelah bercerita, tiba-tiba Oscar mendapatkan ide yang bagus. Oscar mengatakan pada Glinda jika pasukannya bisa menyerang dengan tipuan sulap. Lalu Oscar mendatangi pasukan Tinker. Oscar meminta mereka untuk membuatkan frasinoskop yang telah dimodifikasi. Selanjutnya, Glinda menyuruh pasukan Gwalding untuk membuat orang-orangan sawah. Sementara orang-orang Monking disuruh membuat kembang api. Keesokan harinya, pada suatu pagi, strategi mereka mulai dijalankan. Oscar menyusup ke Emerald City dengan kereta kuda yang dikemudikan oleh Knack. Mereka memilih ladang opium untuk melancarkan aksi. Orang-orangan pun sudah mulai dipasang. Kemudian Glinda membuat kabut tebal untuk menipu penglihatan penyihir jahat, agar mereka mengirimkan pasukan-pasukan babun terbangnya yang banyak ke ladang opium. Ivanora dan Theodora yang mengira ada pasukan Glinda menyerang, Ivanora melepaskan semua babun-babun terbangnya menuju ladang opium itu. Akhirnya semua babun itu menjadi terlelap di ladang. Saat para babon sudah dikalahkan, pasukan Glinda bersorak gembira. Lalu Glinda menyuruh mereka untuk kembali. Namun tak disangka-sangka, dua babon yang lolos berhasil menciduk Glinda dan membawanya ke alun-alun kota untuk menjalani eksekusi. Sementara itu Oscar di tempat lain, dia menyuruh pasukan Tinker untuk menyiapkan balon udara. Namun Oscar justru berencana untuk kabur dari balon udara itu dengan membawa banyak sekali emas.
Theodora yang geram akhirnya menghancurkan balon udara tersebut. Penduduk kota mengira Oscar telah mati dan membuat mereka sangat sedih. Namun tidak diduga, ternyata Oscar menyamar jadi pasukan Emerald City dan balon udara itu hanya sebagai tipuan saja. Oscar kembali menjalankan trik selanjutnya. Ketika Theodora dan Ivanora akan mengeksekusi Glinda, semua lampu Emerald City padam dan Oscar memakai mesin asap serta proyektor gambar tersembunyi untuk menampilkan wajah holografisnya. Ivanora menjadi ketakutan dan menyuruh pasukannya untuk menyerang Oscar. Tetapi semua tombak tidak dapat mengenai Oscar karena itu hanyalah holografis. Kemudian Theodora juga menyerang Oscar. Awalnya mereka mengira Theodora berhasil membunuh Oscar, tetapi pada kenyataannya lagi-lagi itu merupakan trik tipuan Oscar semata. Kemudian Oscar pun kembali menyalakan proyektornya lagi dengan gambar holografis. Ivanora mulai panik. Di sisi lain, kembang api mulai diluncurkan dan kedua penyihir terkutuk itu semakin terintimidasi. Ivanora lantas bersembunyi di dalam istana. Pada saat yang tepat, gadis keramik datang untuk memberikan tongkat sihir milik Glinda. Beruntung saat Glinda akan diserang Theodora, Glinda telah berhasil meloloskan diri. Karena keadaan semakin menyudutkannya, Theodora pun akhirnya kabur dengan sapu terbangnya karena telah gagal membunuh Oscar. Di dalam istana, Glinda menemukan Ivanora. Lalu dia pun meminta tahtanya dikembalikan. Tetapi Ivanora tidak bisa menerima begitu saja. Dia menolak permintaan Glinda dan malah menyerangnya. Mereka beradu kekuatan sihir. Saat Ivanora akan menyerang Glinda, kekuatannya tiba-tiba menghilang. Ternyata kalungnya lah yang menjadi sumber kekuatannya selama ini. Dan kalung itu telah berhasil dihancurkan oleh Glinda. Ivanora yang telah kehilangan sihir akhirnya berubah bentuk menjadi sosok seorang yang sangat tua. Lalu Glinda pun mengusirnya karena kejahatan yang telah ia lakukan selama ini. Ivanora pun akhirnya dibawa kabur oleh babon terbang. Setelah keadaan tenang, Oscar secara resmi diangkat menjadi Raja Oz. Tidak lupa, Oz juga memberikan hadiah-hadiah kepada teman-temannya. Dan akhirnya, Oz menjalin hubungan cintanya bersama Glinda di negeri itu. Kisah petualangan Oscar pun telah berakhir dengan mendapatkan tahta dan juga wanita. Terima kasih sudah bergabung di perjalanan film. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan semoga kalian terhibur ya. Nantikan kisah-kisah perjalanan film selanjutnya yang tak kalah seru. I'll see you guys in the next one. Bye-bye.